Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Pradnyawati Semari dengan NIM 181303114. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai revisi tes awal praktikum analisis glikolisis sel darah dan sel ragi. Adapun soal yang akan dibahas yaitu sebanyak 15 soal. Kita langsung saja ke pembahasan. Soal 1. Pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah, dan mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsena terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia? Jawabannya, glikolisis merupakan jalur utama dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi. Dan glikolisis merupakan pemecahan D-glukosa yang dioksidasi menjadi pirufat yang kemudian dapat direduksi menjadi laktat. Perbedaan glikolisis sel ragi dengan glikolisis sel darah yaitu terletak pada produk yang dihasilkan. Pada sel ragi, produk yang dihasilkan berupa etanol dan CO2, sedangkan pada sel darah merah, produk yang dihasilkan berupa asam laktat. Selanjutnya, soal 2. Glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia. Jawabannya, metabolisme yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat yang mana mencakup penguraian atau katabolisme dan sintesis atau anabolisme serta perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh manusia. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa yang mana akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Selanjutnya, metabolisme yang kedua yaitu metabolisme lemak merupakan proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan menghasilkan energi atau disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung dalam usus. Selanjutnya, metabolisme yang ketiga yaitu metabolisme protein yang merupakan proses kimia dan fisika yang mencakup perubahan atau anabolisme protein menjadi asam lemak dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Dan yang selanjutnya, metabolisme asam nukleat merupakan proses di mana asam nukleat yang mencakup DNA dan RNA disintesis dan didegradasi. Asam nukleat merupakan polimer dari nukleotida, yang mana sintesis dari nukleotida merupakan mekanisme anabolik yang umumnya melibatkan reaksi fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Selanjutnya, soal 3. Pada eksperimen, metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan yang terjadi di dalam sel darah merah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat, sedangkan pada sel ragi, hasil akhir dari proses glikolisisnya adalah etanol dan CO2. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Jawabannya, pertama-tama glukosa difosforilisasi oleh ATP membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim heksokinase. Yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase. Isomerisasi ini melibatkan pengubahan aldosa menjadi ketosa. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi oleh ATP membentuk fruktosa 1,6-bifosfat dan ADP. Enzim yang mengkatalisasi reaksi ini adalah fosfofruktokinase atau PFK. Yang ketiga, aldosa memecah fruktosa 1,6-bifosfat yang mana merupakan molekul dengan 6 atom karbon menjadi 2 molekul dengan 3 atom karbon atau gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Yang keempat, gliseraldehid 3-fosfat dapat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan triosa fosfaisomerase. Gliseraldehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat, yang mana reaksi ini dikatalisis oleh gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase dengan menggunakan fosfat anorganik dan NAD+. Produk lain dari proses ini adalah NADH. Ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,3-bifosfogliserat digunakan untuk mensintesis ATP dan menghasilkan 3-fosfogliserat. 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh fosfogliserat mutase melalui perpindahan gugus fosfat
dari C3 ke C2 pada molekul yang sama. Yang keenam, enolase mengkatalisis dehidrasi 2-fosfogliserat membentuk fosfoenol pirufat atau PEP, yang mana reaksi ini mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2-fosfogliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PEP. Yang ketujuh, pada reaksi yang terakhir, pirufat kinase mengkatalisis pemindahan gugus fosforil secara irreversibel ke PEP dari PEP ke ADP untuk membentuk ATP dan pirufat. Selanjutnya, pada otot lurik, jika melakukan kontraksi seperti berolahraga, laju lintasan glikolisis yang memproduksi asam pirufat akan bereaksi lebih cepat daripada laju siklus asam sitrat yang mengoksidasi asam tersebut. Dalam kondisi ini, terjadi peningkatan kadar NADH oleh karena perbedaan kecepatan dua lintasan. Oleh karena itu, kelangsungan lintasan glikolisis bergantung pada terjadinya molekul NAD+ untuk mengoksidasi glisiraldehid 3-fosfat. Akumulasi asam pirufat dan NADH akan dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat dalam reaksi redoks yang mengoksidasi NADH menjadi NAD+ dan mereduksi asam pirufat menjadi asam laktat. Selanjutnya, soal 4. Tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi. Jawabannya, pada proses glikolisis sampai terbentuknya pirufat akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH, yang mana 1 NADH sama dengan 3 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan yaitu 8 ATP. Selanjutnya, soal 5. Pada proses glikolisis ragi dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Volin-Wu dan autoluidin, serta dilakukan pula penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Yang pertama yaitu penetapan kadar glukosa melalui cara Volin-Wu dapat dilakukan dengan penambahan larutan tembaga alkalis yang akan mereduksi ion kupri menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut. Sedangkan penetapan kadar glukosa dengan cara autoluidin yaitu mereaksikan larutan sel ragi dan ke dalam asam asetat yang panas sehingga dapat dibentuk senyawa yang berwarna hijau, dan warna tersebut akan dilakukan pengukuran atau absorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis dengan lambda sama dengan 625 nanometer. Sedangkan penetapan kadar etanol pada proses glikolisis dapat dilakukan dengan penambahan larutan dikromat dalam suasana asam yang bertujuan untuk mengoksidasi etanol menjadi asetat. Selanjutnya, soal 6. Jelaskan cara menghitung penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi. Jawabannya, kadar etanol sama dengan absorbansi blanko dikurang absorbansi uji per absorbansi standar dikurang absorbansi uji dikali 0,5 dikali 0,5 per 100 dikali 100 per 0,5 dikali 100 per 0,5 gram per desiliter. Selanjutnya, soal 7. Jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,1 m Krebs Riger fosfat buffer pH 7,2-7,4. Jawabannya, yang pertama, NaCl 1,5 molar dibuat dengan 87,66 gram NaCl dalam 1 liter Aquades. Selanjutnya, 0,1 molar NaH2PO4 2H2O dibuat dalam 15,6 gram dalam 1 liter. Dan yang kedua, 0,1 m Na2HPO4 2H2O dibuat dalam 17,8 gram dalam 1 liter. Selanjutnya, tambahkan 19 ml dari campuran A ke dalam 81 ml campuran B. Diukur pH-nya sampai 7,4. Selanjutnya, KCl 0,5 molar dibuat dengan 5,6 gram KCl dalam 500 ml air Aquades. Selanjutnya, soal 8. Pada langkah kerja glikolisis sel ragi dibutuhkan sebanyak 4 buah Erlenmeyer, disiapkan dan diberi tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat yang digunakan. Jawabannya, Erlenmeyer digunakan sebagai wadah campuran yang akan diamati.
Untuk Erlenmeyer 1 sebagai kontrol positif yang sama dengan campuran ini akan ditetapkan untuk mendapatkan hasil positif, yang mana hasil yang sesuai diharapkan, sedangkan Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, yang mana campuran ini ditetapkan untuk menyebabkan hasil yang negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor terhadap percobaan glikolisis sel ragi. Selanjutnya, soal 9. Pada percobaan ada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit. Kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Jawabannya, pendiaman selama 15 menit bertujuan agar proses glikolisis dalam ragi dapat berlangsung selama rentang waktu tersebut dan glikolisis menjadi optimum pada rentang waktu tersebut. Selanjutnya, soal 10, dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml crucible, dibilas dengan aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Jelaskan tujuan langkah ini. Jawabannya, crucible dibilas dengan aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml bertujuan agar tidak terdapat sisa dari larutan asam dikromat pada crucible yang mana untuk mencegah terjadinya ketidaktepatan atau agar tidak mempengaruhi hasil pengukuran absorbansi. Selanjutnya, soal 11. Mengapa proses glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan pirufat? Jelaskan jawaban saudara. Jawabannya, pada proses glikolisis di dalam sel darah merah, dihasilkan laktat dan bukan pirufat karena pada proses glikolisis di dalam sel darah terjadi glikolisis anaerob atau ketika kondisi oksigen tidak mencukupi untuk menjalani proses aerob, sehingga dihasilkan laktat. Apabila terjadi glikolisis aerob, maka yang dihasilkan yaitu asam pirufat. Soal 12, sebutkan parameter-parameter yang terjadi dalam percobaan ini untuk menunjukkan terjadinya metabolisme. Jawabannya, parameter yang diamati pada percobaan ini yaitu kadar glukosa dan kadar produk etanol yang dihasilkan dari proses glikolisis. Selanjutnya, soal 13. Jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat proses glikolisis. Jawabannya, fluorida dan arsenat bertindak sebagai inhibitor yang mana penambahan inhibitor ini digunakan untuk menunjukkan pengaruh adanya inhibitor dalam proses glikolisis sel ragi yang nantinya akan bereaksi seperti substrat yang menyerang sisi aktif enzim dalam sel ragi. Selanjutnya, soal 14. Sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Yang pertama yaitu glikolisis sel ragi. Ragi sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberi tanda 1, 2, 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisi campuran dibolak-balikan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah glikolisis dalam sel darah merah. Sebanyak 4 tabung reaksi disiapkan dan diberi tanda tabung 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini, tabung 1 digunakan sebagai kontrol positif, tabung 2 digunakan sebagai kontrol negatif, tabung 3 sebagai pengaruh inhibitor fluorida, dan tabung 4 sebagai pengaruh inhibitor arsenat. Pada tabung 1 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,0 ml, dapat KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml, dan tabung 2 dimasukkan sel darah merah sebanyak 50% sebanyak 0,5 ml, dapat KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml, yang telah dididihkan selama 5 menit.
Tabung 3 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP. pH 7,4 sebanyak 6,5 ml, dan pada tabung 4 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dan dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Setelah bercampur, didiamkan hingga terbentuk suspensi. Setelah terbentuk suspensi, tabung 3 ditambahkan sebanyak 0,5 ml larutan fluorida, tabung 4 ditambahkan larutan arsenat 0,5 ml, dan keempat, tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml larutan glukosa 0,5%. Campuran yang terbentuk dikeram dalam penanas air selama 30 menit dan dilakukan pengukuran kadar glukosa pada keempat tabung dengan menggunakan metode Follin-Wu yang sebelumnya filtrat yang dihasilkan dibebaskan dari protein. Filtrat yang dibebaskan dari protein dapat dibuat dengan aqueous yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi sel darah merah dan labu digoyangkan secara perlahan. Campuran ditambahkan dengan larutan N-atungstat 10% dan larutan H2SO4 2/3 normal secara perlahan dengan labu yang digoyangkan secara perlahan. Labu Erlenmeyer ditutup dan didiamkan selama 10 menit sehingga larutan berwarna coklat. Larutan disaring dan difiltrat yang dihasilkan ditampung untuk dilakukan pengujian kadar glukosa dengan cara Follin-Wu. Soal 15. Jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan dalam produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Jawabannya, pada sel ragi ada dua bentuk glikolisis yaitu aerob dan anaerob. Pada aerob membentuk pirufat yang dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, sedangkan pada anaerob karbohidrat seperti glukosa dan sukrosa akan diuraikan enzim dalam ragi menjadi alkohol dan CO2 sebagai produk akhir. Enzim yang digunakan yaitu enzim simase yang berasal dari mikroba Saccharomyces cerevisiae. Baik, sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.